Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi hari ini yaitu matematika, merubah pecahan desimal ke bentuk pecahan yang lainnya. Kalau dilihat di buku paket itu ada di halaman 13 yang berupa bentuk tabel. 2 minggu yang kemarin kita udah belajar yang pertama mengubah pecahan biasa ke bentuk lainnya. Yang kedua mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan lainnya. Dan hari ini kita masuk bahagian yang C, itu mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan yang lainnya. Pada awal-awal pembelajaran kita udah mengetahui macam-macam bentuk-bentuk pecahan. Marilah kita ikuti langkah-langkah mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan lainnya. Contoh pertama yang akan kita rubah adalah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oh, ini salah contoh soalnya nih. Kita hapus dulu lah. Udah? Contoh yang pertama itu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita sudah mengetahui pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki koma. Jadi kita contohkan sajalah dulu. Misalnya pecahan kita hari ini adalah 0,6. Nah, ini disebut pecahan desimal karena dia memiliki koma. Pecahan ini bisa kita rubah menjadi pecahan biasa. Ini akan dirubah. Dalam pecahan desimal itu mempunyai ketentuan. Kalau dia ini, berarti dia ada satu angka di belakang koma. Kalau dia punya satu angka di belakang koma, berarti pecahan itu bernilai per 10. Nah, berarti buat ya. Satu angka di belakang koma. Kalau dia satu angka di belakang koma, berarti pecahan tersebut bernilai per 10. Kalau pecahannya 2 angka di belakang koma, nih 2 angka di belakang koma ini nih maksudnya, nih setelah tanda koma ada angka berikutnya, nih 1, 2. Kalau 2 angka di belakang koma, berarti pecahan tersebut bernilai per 100. Dah pahami? Kalau dia satu angka di belakang koma, berarti itu pecahan bernilai per 10. Kalau di belakang komanya ada 2 angka, berarti dia udah. Berarti kalau 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Sekarang kalau bagaimana kalau dia 3 angka di belakang koma? Setelah koma itu ada angkanya lagi 1, 2, 3. Berarti pecahan ini bernilai per 1000. Nah, berarti dia nih 3 angka di belakang koma. Yang perlu diingat itu cuman itu. Kalau dia 1 angka di belakang koma, berarti nilainya per 10. Kalau 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Kalau dia 3 angka di belakang koma, berarti dia per 1000. Kalau sekiranya nanti ada 4 angka di belakang koma, berarti per 10.000. Kalau 5 angka di belakang koma, per 100.000 dan seterusnya. Setiap penambahan angka di belakang koma berarti bertambah juga 0 pernya. Sekarang kita penyebutnya sudah tahu. Sekarang ke bahagian pembilang. Berarti bahagiannya yang untuk di atas ini ya. Berapa nih hasilnya, Bu? Bahagian pembilang kalian cuma cukup memindahkan. Nih. Nah, angka yang di sini pindahkan saja ke sini. Nah, berarti ini 6. Ini tulis sini 6. Nah, berarti 0,6 sama dengan 6 per 10. Bahagian yang di belakang koma ini angkanya tinggal kalian pindahkan lagi menjadi itu pembilang. Oh ya, ini penyebutnya udah tahu tadi. Bagian atas ini kita pindahkan aja untuk bahagian pembilang. Kalau untuk ini berapa nih? Pembilangnya bagian atasnya
Lihat dulu. Udah tahu? Cuman bagian ini, angka ini, pindahkan saja. Berarti dia di sini 0,13 sama dengan 13/100. Yang ini pindahkan saja. 235. 0,235 sama dengan 235/1000. Yang penting yang perlu kalian ketahui itu cuman ini dahulu. Kalau dia satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Kalau dia 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Kalau dia 3 angka di belakang koma, berarti dia per 1000. Kalau untuk bahagian pembilangnya gampang ya, tinggal kalian pindahkan aja bilangan yang di belakang koma. Sekarang kita masuk yang kedua, cara pecahan desimal menjadi pecahan campuran dan pecahan biasa. Berarti pecahan desimal ini bisa dirubah-rubah. Sebenarnya nggak pecahan biasa juga, pecahan persen juga bisa dia nih. Tapi kita step by step dulu ya, biar kalian nggak stres. Lanjut, kita contoh yang kedua, ini pakai 1, 2, 3, ini pakai A aja lah lagi. Ini contoh A. Misalkanlah lagi pecahan desimalnya 1,6. Dah, ingat perbedaannya dengan yang di atas. Kalau pecahan desimal menjadi pecahan biasa, cuman untuk merubah menjadi pecahan biasa, itu tuh nol-nolnya di depan. Nah, kalau pecahannya desimalnya 0, pakai 0 di depannya, itu dia cuman bisa dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang bentuk desimal tuh kan gak harus 0 di depan. Ada juga pecahan desimal yang angka di depannya 1, 10, 9. Kita masuk yang agak ribet sekarang. Kita contohkan yang pertama itu 1,6. Tadi di atas kita udah belajar. Kalau dia satu angka, yang perlu dilihat yang pertama itu nggak usah dipikirkan, angkanya beda susah, nggak usah dipikirkan itu dulu. Yang perlu langkah kalian tengok, kalian perhatikan, ada berapa angka dia di belakang koma. Nih, habis koma. Oh, 1. Udah nggak usah pusing-pusing. 1. Berarti tadi ibu sudah suruh hafal. Kalau satu angka di belakang koma, berarti dia buat aja dulu. Per 10. Satu angka. Udah selesai. Terus yang ininya Bu. Yang ininya kan tadi Bu bilang. Ini pindahkan saja. Berarti di sini 6. Udah. Ini udah tahu pernya berapa, 6-nya lah. Yang bahagian bilangan yang di depan Ibu lagi belum dipindah. Ini juga gampang. Pindahkan saja dia ke sini karena dia di depan, letaknya juga di depan. Gitu. 1,6 sama dengan apabila dia dirubah menjadi bentuk campuran, dia menjadi 1/6/10. Gampang kan? 1,6 apabila dia dirubah menjadi bentuk pecahan campuran, maka akan berubah menjadi 1/6/10. Yang pertama kamu tengok angka di belakang koma. Oh, cuman satu angka. Berarti kalau satu angka per 10. Setelah itu lihat untuk bagian pembilang. Setelah itu lihat bagian pembilangnya ini 6. Angka yang di belakang komanya pindahkan dia. Udah dipindahkan baru angka yang di depan ini pindahkan lagi. Ingat langkahnya. Dan minggu kemarin kita udah belajar. Ini pecahan campuran. Ini kan campuran nih posisinya sekarang nih. Pecahan campuran. Pecahan campuran ini bisa lagi kita rubah nih menjadi pecahan biasa. Kita sambung aja ini sama dengan. Nah, kita sambung ini. Kan judulnya tadi pecahan desimal menjadi campuran dan pecahan biasa. Ini udah campurannya. Sekarang kita rubah pecahan yang baru. Pertama pecahannya 1,6.
Setelah kita rubah menjadi pecahan biasa, pecahannya berubah menjadi 1/6/10. Itu dalam bentuk campuran. Pecahan ini bisa lagi dirubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Berarti di sini pecahan biasa. Ingat caranya, merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Itu bahagian mana nih? Di bahagian pelajaran yang minggu kemarin. Merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa tuh. Yang bilangan bulatnya nih dikalikan ke sini, habis itu ditambah. Penyebut kalikan bilangan bulat, habis itu ditambah. Yang rajin mencatat pasti dia ingat catatan. Tapi kalau anaknya malas, stres, nggak mau mencatat, ya udah tanggung resiko. Pelajarannya tetap lanjut, nggak mungkin pelajarannya nggak dilanjutkan. Kita rubah ini ya menjadi pecahan biasa. Ini pakai pensil lagi ya. Berarti dari ini, dari samakan penyebut, kita ke sini diapakan ya? Dari ini ke sini diapakannya? Lihat lagi catatannya. Oh, dikali. Berarti ini ditulis dikali. Kan kalau rajin mencatat itu ada bahan untuk ditengok-tengok. Kalau nggak mau catat ya stres, ya nggak ada yang ditengok deh. Nah, setelah ini dikali, terus hasilnya tadi diapakan? Ke sini lagi ya. Oh, ke di atas itu diapakan? Oh, ditambah. Berarti ditambah. Berarti 10 kali 1, 10 ditambah 6. 10 tambah 6 berarti 16. Pernya apa kata ibu ya? Tengok lagi catatan minggu kemarin. Oh, pernya tetap. Jadi sini pernya tetap 10 deh. Nah, gitu deh. Jadi 1/16/10 dirubah lagi akan menjadi 16/10. Kalau ditengok dari depan itu tuh udah 3 bentuknya itu. Tuh kalau kita lihat dari depan kita udah punya 3 bentuk pecahan yang berbeda. Yang pertama ini pecahan desimal, dirubah menjadi pecahan campuran, berubah lagi menjadi pecahan biasa. Jadi satu pecahan itu udah bisa dirubah. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Contoh B. Kita angkanya berapa lagi ya? Angkanya kecil-kecil dulu lah. 3,02. Nah, bagaimana kalau begitulah? 3,02. Untuk merubah yang pertama, yang kita ingat tadi nih. Ada berapa angka dia di belakang koma? 1, 2. Berarti dua angka di belakang koma. Lihat yang 2 angka nih, berarti dia per 100. Buat dulu per 100. Setelah jumpa pernya, hitung lagi. Angka yang di atas ini, yang pas di belakang koma ini, pindahkan saja. Berarti ini nggak mungkin di sini dibikin 02. Karena ini kan 02. Jangan pula kalian pindahkan nanti 02. Nggak ada bilangan yang 02. Hapus nolnya. Angka 2-nya aja ya. Jangan Bu di sini 02 loh Bu, pindah enggak, 02 enggak. Angka 0 di depan bilangan itu enggak disebut, enggak usah dibuat. Kalau dia di belakang baru dibuat, kalau dia di depan enggak usah. Berarti ini 2 saja. Setelah itu mana lagi? Ini untuk ini. Ini karena dia di depan, pindahkan juga letaknya di depan. Dah berubah. Cuman ditengok, enggak ada yang dicari-cari, enggak ada yang dikali-kali, enggak ada yang ditambah. Nampak 3,02 dirubah menjadi 32/100. Nanti dirubah lagi. Baru ini ada yang agak ribet-ribet sedikit. Merubahnya tuh ingat, yang ke sini kali, yang di atasnya tambah. 100 kali 3 300. 300 tambah 2 302. Pernya berubah tidak. Dah, jadi deh, nggak usah ribut. 3,02 dirubah menjadi pecahan campuran 32/100 sama dengan 302/100. Itulah cara merubahnya. Dah, itu cara kita merubah pecahan desimal menjadi 2 bentuk. Ada yang campuran, ada yang biasa. Kalian rajin berlatih.
rajin mencatat. Kalian jangan stres-stres, rajin ajalah mencatat biar kalian pintar. Ibu sudahi belajar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.